Yuk balik lagi di Koja Sastra. Masih bersama saya Ribut Tauhandi di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan Anda kawan yang ingin bergabung boleh ya di 0855420912 untuk ya ikutan berkomentar mengenai ya tema kita malam hari ini mengenai mengenal sastra Persia. Nah, kenapa sih tema malam hari ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda? Ya, setidaknya kita supaya tahu aja bahwa ternyata di dunia ini ya, setiap bangsa ternyata punya khasanah sastranya sendiri-sendiri. Dan diakui atau tidak, di antara khasanah sastra-sastra macam-macam bangsa ini ternyata juga punya pengaruh, saling pengaruh satu sama lain. Termasuk sastra Persia ini. Iya, ada pengaruh sastra Persia terhadap sastra Indonesia, terutama sastra Melayu ya, dan perkembangan bahasa Indonesia juga. Nah, makanya saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda mengenai persoalan itu. Tapi sebelum itu kita telusuri dulu bagaimana kemudian perkembangan sastra Persia di masa-masa klasik dan juga masa-masa modern. Ya, sastra Persia sebagaimana kita ketahui ini sudah berkembang cukup lama dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Nah, masa sastra klasik Persia ini dimulai dari bagaimana kemudian para sastrawan mulai menciptakan karya-karya sastra dalam bentuk manuskrip yang diperkaya dengan ilustrasi. Nah, karya-karya agung puisi Persia ini menunjukkan betapa pentingnya peran sastra, puisi dan seni pembuatan buku di dunia berbahasa Persia. Dari abad ke-10 Masehi sampai abad ke-16 ya, puisi klasik Persia ini berkembang sebagai bahasa sastra dengan mengadopsi pola irama dan rima dari tradisi puisi Arab. Jadi bisa dikatakan sastra Arab juga berpengaruh terhadap perkembangan sastra Persia. Nah, bahkan ini kawan, karya-karya tertulis para filsuf, sejarawan dan juga ilmuwan ini seringkali disajikan dalam bentuk puisi. Nah, selama periode ini 3 gaya utama puisi Persia yang menonjol diantaranya adalah gaya epik, panegyrik Khorasani yang berkembang sekitar abad ke-10 di Persia Timur, terutama ya terus kemudian gaya Iraki Ajami atau gaya Persia Barat yang muncul pada abad ke-13. Nah, ada juga sebuah gaya lirik yang menggunakan konsep-konsep mistis Sufi dan gaya Sab'i Hindi atau gaya India yang muncul pada abad ke-15. Nah, meskipun terdapat perbedaan di antara berbagai gaya tersebut nih kawan, tetap ada yang namanya kesinambungan dalam gaya puitis di antara berbagai gaya tersebut. Nah, tetap ada ya kesinambungan ini di antara terutama dalam gaya puitis dan estetika puisi Persia klasik yang terlihat dalam karya-karya yang dihasilkan antara abad ke-10 sampai abad ke-15. Lalu siapa saja tokoh-tokoh sastra Persia pada abad ke-10 sampai 16 ini? Nah, ini dia. Saya akan ajak Anda untuk mencoba menelusuri rekam jejak sastra Persia klasik untuk Anda. Nah, yang pertama adalah tokohnya adalah Rudaki. Nah, dia ini sering disebut sebagai bapak puisi Persia modern. Penyair Persia abad ke-9 namanya adalah Abu Abdallah Rudaki. Dia hidup di sekitar tahun 858 sampai 941. Nah, dan dia ini dianggap sebagai orang yang jenius, sastrawan besar pertama dalam bahasa Persia modern,
serta pendiri sastra klasik Persia. Namanya diambil dari tempat kelahirannya, yaitu kota Rudak di Tajikistan. Ia dianggap sebagai simbol nasional dan penyair Tajikistan. Dan selama hidupnya, Rudak ini sangat disukai di istana Samanid. Dan dia membantu memicu kebangkitan bahasa Persia serta pengembangan bahasa Persia modern dalam aksara Arab ya, yang dimodifikasi. Buku Tajik Persia yang dipamerkan ini juga memperingatkan 1150 tahun kelahiran penyair tersebut dengan baris-baris puisinya dalam bahasa Persia. Tajik Persia ini adalah ditulis dalam aksara, buku yang ditulis dalam aksara Sirilik, Rusia, dan Inggris. Lalu siapa lagi selain Rudaki? Ada lagi, namanya adalah Omar Khayyam. Ya memang ya, tidak begitu banyak penyair, pemikir, ilmuwan, dan penulis dari Timur Tengah yang dikenal cukup luas oleh khalayak umum, terutama di dunia barat. Ada nama Rumi. Nah, selain Rumi ada Omar Khayyam. Dia adalah penyair Persia yang paling terkenal di Eropa, di dunia barat. Namun, di dunia Muslim, Khayyam lebih sering dikaitkan dengan karya-karya ilmiahnya daripada pencapaian sastranya. Puisi cinta Khayyam yang mendorong pembaca untuk memanfaatkan momen ini juga telah mendapatkan pembaca di seluruh dunia, terutama berkat terjemahan Rubaiat ya, yang dilakukan oleh Edward Fitzgerald pada tahun 1800-an. Nah, banyak edisi bergambar indah yang telah diterbitkan selama 7 dekade terakhir ini, dan edisi langka ini menampilkan karya Arthur Zig, seorang seniman Amerika keturunan Yahudi kelahiran Polandia, yang ilustrasinya menangkap esensi miniatur Persia. Nah, selain Omar Khayyam, ada lagi yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu adalah Rumi. Kalau yang satu ini sangat dikenal di seluruh dunia ya, bahkan di Indonesia. Ada juga penggemarnya, ada kelompok atau komunitas yang mendaku sebagai pengikut Rumi juga ada di Indonesia. Ya, dan Rumi ini sama seperti Shahnameh yang merupakan contoh paling terkenal dari puisi epik Persia. Masnawi itu adalah karya Rumi. Ini juga memiliki keistimewaan tersendiri dalam tradisi puisi Persia Sufi yang bersifat didaktis. Nama dia sebenarnya adalah Jalaluddin Rumi, yang sering disebut dengan nama kehormatannya Maulana atau Mevlana. Dan dia lahir di Balkh atau sekarang itu disebut Afghanistan, dan sepanjang hidupnya tinggal di Nishapur, Baghdad, Damaskus, dan akhirnya menetap di Konya atau yang sekarang disebut Turki. Dia meninggalkan sejumlah karya dalam bentuk prosa, namun 2 mahakaryanya dalam puisi Persia, Masnawi Manavi, Couplet Spirituals, dan juga Diwan Syam Tabriz, antologi mistis. Nah, dan karya-karya ini telah menjadi buku cetak biru spiritual pemikiran Sufi bagi penutur bahasa Persia. Naskah Masnawi dari awal abad ke-15 ini juga merupakan salinan berbahasa Persia tertua dari karya tersebut yang dimiliki perpustakaan dan mencakup ke-6 bukunya. Ya, jadi di Persia atau di negara-negara Persia ya, di wilayah itu, ini nampaknya memang perpustakaan sangat berkembang dan masih memelihara khasanah pustaka mereka. Keren ya. Nah, bagaimana dengan kita? Itulah pertanyaannya. Oke, masih akan dilanjut kebersamaan kita di Koja Sastra.
Jangan kemana-mana.